Pengelolaan dan peningkatan rantai pasok, managing dan improving the supply chain. Menurut Forum Rantai Pasokan Global, manajemen rantai pasokan adalah integrasi proses bisnis utama dari pengguna akhir melalui pemasok asli yang menyediakan produk, layanan, dan informasi yang memberikan nilai tambah bagi pelanggan dan pemangku kepentingan lainnya. Elements of Supply Chain Management. Gambar berikut menggambarkan kerangka kerja manajemen rantai pasokan SCM. Manajemen rantai pasokan adalah integrasi dan manajemen semua proses bisnis yang terlibat dalam mendapatkan produk atau layanan dari pemasok ke pelanggan. Berikut adalah rincian dari 8 proses penting yang disorot pada gambar menurut Douglas M. Lambert dalam bukunya Supply Chain Management. Proses, kemitraan, kinerja, edisi keempat. Customer Relationship Management CRM. Ini melibatkan pengelolaan semua interaksi yang dilakukan perusahaan dengan pelanggannya, baik yang ada saat ini maupun yang potensial. Hal ini mencakup penggunaan teknologi untuk mengatur, mengotomatisasi, dan menyinkronkan penjualan, pemasaran, layanan pelanggan, dan dukungan teknis. Tujuan CRM adalah untuk membangun hubungan pelanggan yang kuat yang mendorong loyalitas pelanggan dan pertumbuhan bisnis. Supplier Relationship Management (SRM). Ini adalah proses mengelola hubungan dengan pemasok untuk memastikan mereka dapat menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan dengan harga, kualitas, dan waktu yang tepat. Hubungan pemasok yang kuat sangat penting untuk rantai pasokan yang efisien dan sukses. Customer Service Management. Ini mengacu pada proses yang digunakan perusahaan untuk memberikan layanan kepada pelanggannya. Hal ini termasuk menangani pertanyaan pelanggan, menyelesaikan keluhan, dan memberikan dukungan produk atau layanan. Manajemen layanan pelanggan yang efektif dapat membantu meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Demand Management. Ini adalah proses meramalkan permintaan pelanggan dan merencanakan bagaimana memenuhi permintaan tersebut. Hal ini melibatkan aktivitas seperti peramalan penjualan, manajemen inventaris, dan perencanaan produksi. Manajemen permintaan yang efektif dapat membantu memastikan bahwa perusahaan memiliki produk yang tepat pada waktu. Order Fulfillment. Ini mengacu pada proses pengambilan, pengemasan, dan pengiriman pesanan ke pelanggan. Ini mencakup kegiatan seperti manajemen gudang, transportasi, dan pelacakan pesanan. Pemenuhan pesanan yang efisien sangat penting untuk memenuhi harapan pelanggan dan mengirimkan produk ke pelanggan tepat waktu. Manufacturing Flow Management. Ini melibatkan pengelolaan aliran bahan dan produk melalui proses manufaktur. Ini mencakup kegiatan seperti perencanaan produksi, penjadwalan, dan pengendalian inventaris. Manajemen aliran manufaktur yang efektif dapat membantu meningkatkan efisiensi produksi dan mengurangi biaya. Product Development and Commercialization. Ini adalah proses membawa produk baru ke pasar. Ini mencakup kegiatan seperti pembuatan ide, desain produk, pembuatan prototip, pengujian, dan pemasaran. Pengembangan dan komersialisasi produk yang efektif dapat membantu perusahaan untuk tetap menjadi yang terdepan dalam persaingan dan memenuhi kebutuhan pelanggannya. Return Management. Ini mengacu pada proses penanganan pengembalian pelanggan. Ini mencakup kegiatan seperti mengotorisasi pengembalian, memeriksa produk yang dikembalikan, dan mengeluarkan pengembalian uang atau penggantian. Manajemen pengembalian yang efektif dapat membantu meningkatkan kepuasan pelanggan dan mengurangi biaya pengembalian. Implementation of Asset Management. Gambar berikut menggambarkan kerangka kerja untuk menerapkan manajemen rantai pasokan SCM. SCM adalah proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian aliran barang dan jasa dari titik asal ke titik konsumsi. SCM mencakup semua aspek rantai pasokan, mulai dari pengadaan bahan baku hingga pengiriman produk jadi ke pelanggan. Implementasi SCM biasanya melibatkan sejumlah langkah yang dapat diringkas sebagai berikut. Tentukan ruang lingkup proyek. Hal ini melibatkan identifikasi tujuan dan sasaran spesifik dari inisiatif SCM. Sebagai contoh, tujuannya mungkin untuk meningkatkan layanan pelanggan, mengurangi biaya, atau meningkatkan efisiensi. Menilai kondisi rantai pasokan saat ini. Hal ini melibatkan pemetaan proses rantai pasokan saat ini dan mengidentifikasi area mana saja yang perlu diperbaiki. Mengembangkan strategi SCM. Hal ini melibatkan penentuan langkah-langkah spesifik yang akan diambil untuk mencapai tujuan inisiatif SCM.
Menerapkan strategi SCM, ini melibatkan penerapan strategi SCM ke dalam tindakan. Hal ini mungkin melibatkan pelatihan karyawan, menginstal perangkat lunak baru, atau mengubah proses bisnis, memantau dan mengukur hasil. Hal ini melibatkan pelacakan kemajuan inisiatif SCM dan melakukan penyesuaian sesuai kebutuhan. Ada beberapa pertimbangan utama yang perlu diperhatikan saat menerapkan SCM, termasuk ukuran dan kompleksitas organisasi. Organisasi yang lebih besar dan lebih kompleks biasanya akan membutuhkan implementasi SCM yang lebih komprehensif. Industri di mana organisasi beroperasi. Industri yang berbeda memiliki persyaratan SCM yang berbeda. Misalnya, rantai pasokan untuk perusahaan manufaktur akan berbeda dengan rantai pasokan untuk perusahaan jasa. Tujuan spesifik dari inisiatif SCM. Langkah-langkah spesifik yang terlibat dalam penerapan SCM akan bervariasi tergantung pada tujuan dari inisiatif tersebut, anggaran dan sumber daya yang tersedia. Implementasi SCM dapat menjadi pekerjaan yang signifikan, sehingga penting untuk memiliki anggaran dan alokasi sumber daya yang realistis. Manfaat penerapan SCM. Ada sejumlah manfaat dari penerapan SCM, termasuk peningkatan layanan pelanggan. SCM dapat membantu meningkatkan layanan pelanggan dengan mengurangi waktu tunggu, meningkatkan akurasi pesanan, dan memberikan dukungan pelanggan yang lebih baik. Mengurangi biaya. SCM dapat membantu mengurangi biaya dengan mengoptimalkan tingkat persediaan, meningkatkan efisiensi transportasi, dan mengurangi pemborosan. Peningkatan efisiensi. SCM dapat membantu meningkatkan efisiensi dengan merampingkan proses, mengotomatisasi tugas, dan meningkatkan komunikasi. Pengambilan keputusan yang lebih baik. SCM dapat membantu meningkatkan pengambilan keputusan dengan menyediakan data dan wawasan yang lebih baik ke dalam rantai pasokan. Peningkatan daya saing. SCM dapat membantu meningkatkan daya saing dengan memberikan keunggulan kompetitif di pasar. Components of Supply Chain Management. Plan rencana. Bagian strategis dari SCM diperlukan untuk mengelola semua sumber daya untuk memenuhi permintaan pelanggan akan produk atau layanan. Bagian penting dari perencanaan adalah mengembangkan serangkaian metrik untuk memantau rantai pasokan agar efisien, lebih murah, dan memberikan kualitas serta nilai yang tinggi kepada pelanggan. Source sumber. Menyangkut pemilihan pemasok yang akan mengirimkan barang dan jasa yang dibutuhkan untuk membuat produk, membuat. Langkah manufaktur di mana kegiatan yang diperlukan untuk produksi, pengujian, pengemasan, dan persiapan pengiriman dijadwalkan. Mengukur tingkat kualitas, hasil produksi, dan produktivitas pekerja. Deliver pengantaran. Logistik, mengordinasikan penerimaan pesanan dari pelanggan, mengembangkan jaringan gudang. Memilih pengangkut untuk mengantarkan produk ke pelanggan, dan menyiapkan sistem faktur untuk menerima pembayaran. Return pengembalian. Bagian masalah dari rantai pasokan, menciptakan jaringan untuk menerima kembali produk yang cacat dan berlebih dari pelanggan dengan produk yang dikirim. Supply Chain Management Performance Measures manajemen rantai pasokan. Pengukuran kinerja. Ukuran kinerja rantai pasokan dapat didefinisikan sebagai pendekatan untuk menilai kinerja sistem rantai pasokan. Ukuran kinerja rantai pasokan secara garis besar dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori. Ukuran kuantitatif quantitative measures adalah penilaian yang digunakan untuk mengukur kinerja dan membandingkan atau melacak kinerja produk. Ada dua jenis ukuran kuantitatif kinerja rantai pasokan. Ukuran non-finansial, ukuran finansial. Ukuran kualitatif qualitative measures adalah penilaian yang digunakan untuk mengukur kepuasan pelanggan, pengalaman pelanggan, dan kualitas produk. Ukuran non-financial, metrik ukuran non-keuangan terdiri dari waktu siklus cycle time. Waktu siklus sering disebut dengan waktu tunggu. Secara sederhana dapat didefinisikan sebagai penundaan ujung ke ujung dalam proses bisnis. Untuk rantai pasokan, waktu siklus dapat didefinisikan sebagai proses bisnis yang diminati, proses rantai pasokan, dan proses pengiriman. Dalam waktu siklus, ada dua jenis waktu tunggu, yaitu waktu tunggu rantai pasokan dan waktu tunggu pengiriman. Waktu tunggu rantai pasokan supply chain lead time.
waktu yang dibutuhkan oleh rantai pasokan untuk mengubah bahan mentah menjadi produk akhir serta waktu yang dibutuhkan untuk mencapai produk ke alamat tujuan pelanggan. Waktu tunggu dari pemesanan ke pengiriman order to delivery lead time, waktu penundaan di tengah-tengah penempatan pesanan oleh pelanggan dan pengiriman produk ke pelanggan. Jika barang tersedia, maka akan serupa dengan waktu tunggu distribusi dan waktu manajemen pesanan. Jika barang yang dipesan perlu diproduksi, itu akan menjadi penjumlahan dari waktu tunggu pemasok, waktu tunggu produksi, waktu tunggu distribusi, dan waktu manajemen pesanan. Tingkat layanan pelanggan customer service level. Tingkat layanan pelanggan dalam rantai pasokan ditandai sebagai operasi dari beberapa indeks kinerja yang unik. 3 ukuran untuk mengukur kinerja. Tingkat pemenuhan pesanan order fill rate adalah bagian dari permintaan pelanggan yang dapat dengan mudah dipenuhi dari stok yang tersedia. Tingkat kehabisan stok stock out rate. Kebalikan dari tingkat pemenuhan pesanan dan menandai porsi pesanan yang hilang karena kehabisan stok. Tingkat pemesanan kembali backorder level. Pengukur jumlah total pesanan yang menunggu untuk dipenuhi. Probabilitas pengiriman tepat waktu probability of on-time delivery. Porsi pelanggan pesanan yang diselesaikan tepat waktu. Tingkat persediaan inventory level. Karena biaya pengangkutan inventaris meningkatkan total biaya secara signifikan, penting untuk membawa inventaris yang cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan. Dalam sistem rantai pasokan, persediaan dapat dibagi menjadi 4 kategori. Raw materials, bahan baku. Work in process, barang dalam proses. Finished goods inventory, persediaan barang jadi. Spare parts, suku cadang. Pemanfaatan sumber dari resource utilization. Dalam jaringan rantai pasokan, ada berbagai macam sumber daya yang digunakan. Berbagai jenis sumber daya yang tersedia untuk aplikasi yang berbeda disebutkan di bawah ini. Sumber daya manufaktur, termasuk mesin, material penangan, peralatan, dan lain-lain. Sumber daya penyimpanan, terdiri dari gudang, transportasi kereta api, sumber daya manusia, dan terdiri dari tenaga kerja, tenaga ilmiah, dan teknis. Sumber daya keuangan, termasuk modal kerja, saham, dan lain-lain. Ukuran keuangan financial measures, langkah-langkah yang diambil untuk mengukur berbagai biaya tetap dan operasional yang terkait dengan rantai pasokan dianggap sebagai ukuran keuangan. Umumnya, kinerja keuangan rantai pasokan dinilai dengan mempertimbangkan hal-hal berikut: biaya bahan baku, pendapatan dari barang yang dijual, biaya berbasis aktivitas seperti penanganan material, produksi, tingkat perakitan, dan lain-lain. Biaya penyimpanan persediaan, biaya transportasi, biaya barang yang mudah rusak dan kadaluarsa, denda atas kesalahan pengisian atau keterlambatan pengiriman ke pelanggan, kredit untuk pengiriman yang salah diisi atau terlambat dari pemasok, biaya barang yang dikembalikan oleh pelanggan, kredit untuk barang yang dikembalikan ke pemasok.